silahkan ketua kelas bisa menyiapkan kelas terlebih dahulu dan memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya baca terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Aprilia Dana hadir. Hadir, Bu. Atika Dia Amanda. Hadir, Bu. Azim Alfiansyah. Hadir, Bu. Bayatun Nadalia. Dina Azhar. Clara Claudia. Hadir, Bu. Davina Negi. Hadir, Bu. Deca Di Cantika. Hadir, Bu. Dewi Maharani. Hadir, Bu. Fahmi Ferhansyah. Hadir, Bu. Gilang Padukas. Hadir, Bu. Imel Putri. Hadir, Bu. Jessica Karlin. Hadir, Bu. Kirana Cinta. Kirana Muli. Hadir, Bu. Maria Grecia. Hadir, Bu. Marianti. Hadir, Bu. Mikel. Hadir, Bu. Sapira. Hadir, Bu. Seto. Hadir, Bu. Sally. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Berarti hari ini hadir semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Gimana hari ini kabarnya, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, kita bersyukur ya hari ini masih diberi kesehatan sehingga pada hari ini kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Iya. Gimana perasaannya hari ini? Senang? Senang. Ada yang lagi galau? Senang semua ya? Bahagia semua ya? Iya. Oke, bahagia. Saat sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan masing-masing untuk mengecek terlebih dahulu meja dan kursinya. Pastikan tidak ada makanan dan minuman di atas meja. Kalau memang masih ada, silahkan untuk disimpan dulu, dimasukkan ke dalam tas dulu. Dan juga silahkan diperiksa, masih ada tas sampah di dalam laci. Kalau memang masih ada, bisa dibuang terlebih dahulu. Kalau memang sudah tidak ada, berarti kita sudah siap untuk memulai pembelajaran. Apakah sudah bersih semuanya? Sudah, Bu. Makanan dan minuman sudah tidak ada di atas meja? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada, silahkan bukunya untuk dikeluarkan. Buku dan alat tulisnya bisa dikeluarkan. Sudah dikeluarkan semua? Dikeluarkan semua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu akan mereview ulang nih. Pertemuan minggu lalu, kita belajar tentang apa sih? Pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi. Ada yang tahu apa sih itu akuntansi? Oke, Bu. Boleh, Fahmi? Akuntansi adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan suatu usaha. Akuntansi adalah pencatatan dan pelaporan keuangan suatu usaha. Oke, seberapa penting sih akuntansi itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Boleh, Clara? Akuntansi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana dengan adanya akuntansi kita dapat mengetahui keseimbangan dalam keuangan yang kita miliki, seperti kayak keseimbangan pengeluaran dan pemasukan yang ada dalam diri kita sehari-hari. Oke, good sekali. Nah, berkaitan dengan akuntansi. Kalau sudah membahas tentang akuntansi, berarti nggak jauh-jauh dari yang namanya transaksi. Ada yang pernah bertransaksi? Pernah bertransaksi? Pernah melakukan transaksi? Ada yang bisa memberi contoh transaksi apa sih yang pernah dilakukan? Boleh? Jangan? Transaksi jual beli dalam kantin, jual beli dalam Alfamart, dan pertukaran jual beli lainnya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita nih, kalian kan pasti sering banget, bukan sering lagi, bahkan setiap hari melakukan transaksi. Coba kasih contoh transaksi yang setiap hari kalian lakukan, kira-kira ngapain? Transaksinya transaksi apa? Boleh? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Muli, boleh? Kalau kamu sekolah, kamu pernah bertransaksi apa sih? Kira-kira? Yang paling sering itu jajan di kantin sih, Bu. Jajan di kantin, betul sekali. Biasanya beli nasi uduk, ya, beli minuman dan lain-lain ya. Oke, kemudian pernahkah kalian melakukan pencatatan ketika kalian bertransaksi? Belum ya, belum. Mungkin pernah, tapi mungkin dalam ingatan kalian ya. Jadi kalian ingat nih, misalnya kalau ibu tanya hari ini, kemarin kalian beli apa? Kalian mencatat, tapi diingatan gitu kan? Iya Bu, kemarin saya beli nasi uduk, saya beli gorengan, dan seperti itu ya. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara mencatat suatu transaksi dengan menggunakan kaidah akuntansi. Salah satunya dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Seperti yang akan kita pelajari pada saat ini, kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Kita akan membahas apa judulnya? Persamaan dasar akuntansi. Oke, good sekali. Hari ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Nah, kira-kira Bu, untuk apa sih Bu kita belajar persamaan dasar akuntansi? Ada 3 tujuan yang bisa kita capai dari materi pada hari ini. Ya, yang pertama, dengan mempelajari persamaan dasar akuntansi, kalian bisa memahami dan menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Ada 3 unsur utama. Yang pertama, harta, utang, dan modal, atau yang biasa disingkat sebagai HUM. Home ya, apa harta, utang, dan modal. Yang kedua, setelah kalian mempelajari unsur-unsurnya, kalian akan melakukan pencatatan transaksi dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi, dan kemudian nantinya kalian akan menulis laporan keuangan yang acuannya dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Oke, di sini
Ibu ada sebuah gambar. Ya, di sini ibu ada sebuah gambar. Di sini ibu ada sebuah gambar yang bisa kalian lihat, ya, yang bisa kalian lihat. Kira-kira di sini ini gambar apa sih? Kegiatan Transaksi betul sekali. Transaksinya di mana ini? Di Alfamart. Di Alfamart atau di minimarket ya? Di minimarket. Kalian pernah nggak bertransaksi di Alfamart? Biasanya beli apa kalau di Alfamart? Jajan, ya, jajan. Beli produk di Alfamart berupa jajan. Kemudian ketika kalian membeli, kemudian kalian ke kasir kan, membayar. Setelah membayar kalian mendapatkan apa? Belanja. Setelah belanja itu isinya apa sih? Oke, ada catatan apa saja yang kita beli, kemudian ada juga harganya. Di situ nanti di total kalian beli apa aja dan habis berapa sih uang yang kalian keluarkan itu berapa gitu kan. Nah, stok belanja itu dinamakan sebagai bukti transaksi. Dari bukti transaksi itu nanti bisa kita jadikan acuan untuk membuat persamaan dasar akuntansi. Ya, ketika kalian membeli menggunakan apa? Uang. Nah, uang itu kalau di persamaan dasar akuntansi masuknya ke dalam harta. Tadi kan ada 3 unsur ya, ada harta, utang, dan modal. Uang yang kalian keluarkan itu masuknya ke dalam harta. Oke, seperti itu. Jadi kalian pernah, berarti kan kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian tuh erat kaitannya sebenarnya dengan akuntansi ya. Hanya saja kalian belum tahu, oh ini langkah akuntansi yang mana nih yang saya jalani misalnya ya, yang sudah saya laksanakan itu akuntansi yang seperti apa sih? Kan seperti itu ya. Oke. Dari gambar ini, adakah yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak. Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, di sini ibu ada video yang bisa kalian saksikan ya. Video ini bisa kalian saksikan. Silakan sobat saya dalam dalam kegiatan akuntansi yang transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat dilaporkan rapi bagaimana cara caranya ya. Nah, di dalam akuntansi ada dua konsep persamaan dasar saksikan hal ini. Biasa bagi masyarakat di dalam hal sila aku mendirikan perusahaan ini dan podcast sesuai 300 juta pada dasar akuntansi tersebut sudah ada. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui persamaan dasar akuntansi kan? Selamat belajar, selamat bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran nanti lainnya. Kalian sudah melihat ya video tadi membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Sudah ada sedikit pengantar mengenai persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Kemudian unsur-unsurnya itu apa saja? Ya, kemudian contoh yang termasuk dalam unsurnya itu apa saja? Itu tadi sudah dijelaskan, bahkan ada contoh soalnya. Nah, sekarang ketika kalian tadi melihat dan memperhatikan, ada poin-poin penting yang mungkin kalian catat ya. Sekarang ibu tanya, ada yang bisa memberi kesimpulan terkait dengan video yang tadi ditampilkan? Boleh? Boleh? Sally? Jadi berdasarkan video tadi, kami dapat saya menyimpulkan bahwa harta, utang, dan modal itu bagian penting dalam laporan keuangan. Oke, good. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Boleh, Atika? Jadi yang pertama itu harta atau aktiva, semua yang dimiliki usaha dan penilai. Yang kedua, utang itu kewajiban yang harus dibayar ke pihak lain, sedangkan modal itu hak pemilik atas usaha dan sisa harta setelah dikurangi utang. Oke, good sekali. Ada lagi yang bisa menambahkan? Boleh, Nada? Unsur akuntansi yang pertama itu harta, dalam harta itu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, tanah dan juga bangunan. Sedangkan utang itu ada utang bank, utang dagang, utang gaji dan juga utang pajak. Dan juga modal itu ada seperti investasi pemilik dan juga laba ditahan. Oke, good sekali. Ada lagi yang mungkin mau menambahkan? Sudah cukup? Oke, Deca boleh? Ada rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal atau bisa disebut juga dengan aktiva sama dengan pasif. Good sekali. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Betul sekali ya. Apa yang kalian simpulkan betul sekali. Persamaan dasar akuntansi ada 3 unsur. Yang pertama harta, utang, dan modal. Oke, kemudian contoh dari harta itu ada aset, ya. Kemudian ada perlengkapan, ada kas, peralatan, piutang, sama kendaraan. Kalau untuk utang itu apa tadi katanya? Kewajiban yang harus dibayar. Contohnya utang bank, utang dagang, utang gaji, utang pajak, dan utang-utang yang lain. Seperti itu ya. Kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan itu namanya utang. Kemudian yang ketiga, untuk yang ketiga itu ada modal. Nah, modal ini dapat berupa investasi pemilik, terus laba ditahan. Ada 2 yang bisa kita ketahui ya, ada investasi dari pemilik dan juga laba ditahan. Nah, persamaan dasar akuntansi itu memiliki rumus. Apa tadi rumusnya? Harta sama dengan utang ditambah modal. Oke, harta sama dengan utang ditambah modal. Atau yang biasa kita sebutkan dalam akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva. Oke. Nah, dari video ini tadi, kan tadi di awal itu sudah menampilkan gambar ya. Kalian bisa melihat gitu ya. Jadi di dalam persamaan dasar akuntansi itu ada yang namanya transaksi. Dari transaksi timbul bukti transaksi. Dari bukti transaksi baru nanti kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Minggu yang lalu, itu kan ibu sudah mengadakan pretest ya, atau kuis ya. Itu sudah kalian kerjakan, hasilnya juga sudah ibu lihat. Nah, dari pretest tersebut ibu jadikan sebagai dasar untuk pembuatan kelompok. Kelompoknya minggu lalu sudah ibu bentuk ya. Ada kelompok ya. Masih ingat kan kelompoknya? Oke, good sekali. Setelah ini silakan bukunya dirapikan dulu ya. Silakan bukunya dirapikan dulu, kemudian nanti bisa berpindah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 nanti silakan untuk duduk di sebelah kanan ibu. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Masih ingat kelompoknya? Mau ibu sebutkan kembali? Ya, masih ingat ya? Kalau masih ingat silakan untuk berpindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Hasilnya bisa dibawa, bukunya juga bisa dibawa.
sini Ibu ada lembar kerja atau yang biasa kita sebut sebagai LKPD. Nanti di LKPD ini Ibu punya studi kasus yang bisa kalian kerjakan, ya. Yang bisa nantinya ketika kalian mengerjakan itu kalian bisa berpatokan dengan tadi yang sudah kalian nonton, video yang sudah kalian nonton tadi, dan juga power-power yang sudah Ibu share kemarin ya, Ibu. Yang Ibu bilang suruh baca-baca tentang pasangan dasar akuntansi. Sudah baca-baca kan? Sudah. Oke, dan di sini akan Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Silahkan untuk dilihat terlebih dahulu dan diamati, ya, dibaca petunjuknya dengan baik. Di sini di LKPD yang dibagikan ini ada 3 soal, ya, 3 soal. Satu soal itu berupa persamaan dasar akuntansi, ya. Satu soal berupa persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini ada beberapa transaksi yang nanti bisa kalian amati dan analisis, kemudian kalian masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kalian kategorikan kira-kira transaksi tersebut masuk ke dalam unsur yang mana? Harta, utang, atau modal. Seperti itu. Untuk yang kedua dan yang ketiga, itu nanti di sini itu meminta pendapat kalian. Kira-kira bagaimana jika ini dan itu. Silakan nanti kalian berpendapat dan dikerjakan langsung di LKPD-nya. Ketika kalian sudah selesai, nanti bisa difoto, ya, bisa difoto dan dikirimkan ke grup kita ya, grup 10 orang ya. Semua bergabung kan? Oke, ketika sudah selesai nanti bisa langsung difoto dan dikirim ke grup. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan maju presentasi. Sudah cukup jelas dengan petunjuknya? Silahkan diteliti lagi, kalkulatornya boleh dikeluarkan. Kemudian apapun yang mendukung, buku cetaknya juga boleh dikeluarkan untuk mendukung kalian mengerjakan LKPD. Oke, boleh langsung dikerjakan. Kalau memang nanti kiranya di atas kita ada kebingungan, bisa langsung ditanyakan ke Ibu ya. Oke, silahkan untuk langsung dikerjakan. Oke, transaksi tanggal 2 minta modal 10 juta, kasih yang berkembang, namanya enggak? Transaksi tanggal 5. Tanggal 5 ya? Oke, tanggal 5 dibeli oli, minyak rem, dan bensin. Kalau kita belinya oli, minyak rem, bensin, itu maksudnya perawatan atau perlengkapan sih? Perlengkapan. Ya, kalau perlengkapan itu apa? Kalau perlengkapan kita sesuatu yang kita beli, kita pakai, itu habisnya cepat. Tapi kalau peralatan, itu kita beli, tapi jangka waktunya lama. Contohnya apa? Kendaraan, maksudnya kan alat, ya. Terus mesin, misalnya kita usaha, fotokopian, kita beli fotokopi, maksudnya kita peralatan. Oke, dibeli perlengkapan sebesar 1.800.000. Kalau kita beli, berapa kita keluarkan? Uang, kalau uang bisa juga kas ya, kasnya berkurang, perlengkapannya berkurang. Oke, itu ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan untuk masing-masing kelompok melihat jawabannya di grup WA. Oke, untuk kasus yang pertama, karena yang Ibu lihat di sini kelompok 3 yang sudah kirim dulu ya. Boleh deh kelompok 3 dulu yang maju ke depan untuk presentasi. Boleh, silakan maju. Silakan maju kelompok 3. Belum siap ketemu. Oke, silakan dimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari persamaan dasar akuntansi bengkel abadi menurut kelompok kami. Jadi di tanggal 2 Oktober, bengkel abadi milik Keluarga minta kelompok naik 150 juta sebagai modal awal. Jadi di bagian aktiva itu nambah 1 juta di kas, terus di modal juga nambah. Oke, yang pertama di tanggal 2 ya, di tanggal 2 menyetor modal sebesar 10 juta. Maksudnya ke dalam sisi aktiva atau di kas ya. Kemudian di sisi pasifnya di modal. Oke, lanjut. Di tanggal 3 Oktober terjadi pengurangan di kas, penambahan di peralatan, dan juga penambahan di utang, maksud di pasif. Oke, di sisi aktifnya ada, di sisi pasifnya ada. Di tanggal 5 Oktober untuk sisi aktifnya pengurangan di kas, terus penambahan di peralatan, di sisi pasifnya nggak ada. Itu di tanggal 7 Oktober ada pengurangan di sisi aktifnya di kas, di sisi pasifnya itu modal berkurang. Di tanggal 9 untuk sisi aktiva, kasnya bertambah, dan di sisi pasifnya modalnya juga bertambah. Di tanggal 10 ada juga pas kadang, di sisi pasifnya utang juga kurang. Untuk tanggal 15 Oktober, di sisi aktiva, bagian kas bertambah, bagian utang bertambah, dan bagian pasifnya untuk modalnya juga bertambah. Untuk tanggal 14 Oktober, di bagian aktiva, di kas itu pengurangan, di sisi pasifnya untuk modal itu juga pengurangan. Di tanggal 15 Oktober, di sisi aktiva kas bertambah, di utang berkurang. Nah, di sisi pasifnya nggak ada. Di tanggal 18 itu, sisi aktiva kasnya berkurang, di sisi pasifnya modalnya juga berkurang. Untuk tanggal 22 Oktober, di sisi aktiva kas berkurang, di sisi pasifnya juga modal berkurang.
tanggal 25 Oktober. Di sisi aktiva peramalan berkurang, di sisi pasiva modal berkurang. Untuk yang terakhir tanggal 28 Oktober, di sisi aktiva untuk peramalan bertambah dan di sisi pasiva untuk modal juga bertambah. Jadi kesimpulan akhirnya untuk sisi aktiva itu menghasilkan 25.100.000 rupiah dan pengurangannya 10.650.000 rupiah. Jadi hasil akhirnya dapat 14.450.000 rupiah. Di sisi pasiva mendapatkan hasil awal 20.300.000 rupiah dan pengurangan 5.850.000 rupiah. Jadi hasil akhirnya 14.450.000 rupiah. Jadi di sini kesimpulan dari kelompok kami untuk bengkel abadi ini dan Dengan siap. Oke, dari kelompok 3 diperoleh hasil sebesar 14.450.000 rupiah di sisi aktiva dan 14.450.000 rupiah di sisi pasiva. Sehingga menurut kelompok 3 persamaan dasar akuntansi yang dibuat itu balance. Silakan ditutup. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Yang namanya pencatatan transaksi itu sangat penting sekali dilakukan. Bahkan bukan suatu perusahaan, kita sekalipun ya, yang mungkin tidak punya usaha sebagai pribadi, itu perlu sekali mencatat transaksi yang sudah kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Biar kita tahu nih berapa sih pemasukan yang ada. Kemudian ketika kita nanti bertransaksi cukup nggak? Ketika kita mau beli sesuatu cukup nggak nih saldonya? Itu kan perlu dicatat kan? Kita misalnya hari ini kita jabarkan, kalian dapat uang jajan 20.000. 20.000, kalau kalian mau beli misalnya mau beli tas deh, cukup nggak? Nggak cukup kan? Berarti kan kalian harus membuat range-nya dulu nih. Dengan uang 20.000 itu, kalian bisa buat beli apa aja sih? Ya, yang otomatis kalau beli bensin, jadi cukup. Kalau beli jajan, cukup. Kalau beli minum, cukup. Tapi kalau untuk beli sepatu cukup nggak? Makanya kenapa penting dicatat? Karena biar tahu bisa nggak kita membeli dengan uang saldo yang kita punya seperti itu ya. Kira-kira kalau misalnya tidak dicatat nantinya akan jadi apa? Ya itu tadi kalau kita tidak mencatat, kita tidak merange pemasukan yang kita punya, itu kita juga akan mengalami kebingungan, gitu kan? Bingung. Nanti kalian sudah datang ke toko tas, kalian mau buat 20.000, malu nggak sampai sana? Kenapa? Karena uangnya kurang. Tapi kalau kalian misalnya bawa 20.000 ke kantin, mau nggak? Kenapa? Karena uangnya cukup. Nah itu titik poinnya di situ ya, titik pentingnya di situ. Begitu pun dengan perusahaan. Yang namanya perusahaan, apalagi perusahaan dagang ya. Kalau misalnya nggak punya saldo yang cukup, bisa nggak dia beli mesin misalnya, beli kendaraan? Nggak mungkin kan? Nggak bisa, nggak cukup uangnya. Kalau nggak cukup, jatuhnya utang. Nah kalau kita berusaha terus utang, nanti kita dapat pendapatan untuk utang, akhirnya kita tidak punya keuntungan. Akhirnya lama-lama kita nggak keuntungan. Oke, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, good job. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ibu mau tahu, kita kan sudah belajar, kita tadi sudah menjelaskan, sudah presentasi, sudah berbicara di depan. Sekarang ibu pengen tahu, apa sih kesimpulan yang bisa kalian dapatkan di dalam diri kalian tentang pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberi kesimpulan? Ada yang bisa memberi kesimpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini mengenai persamaan dasar akuntansi? Boleh, kami silakan. Menurut saya, mengenai pembelajaran akuntansi kita simpulkan yang pertama, akuntansi sangat penting untuk membantu memahami keuangan perusahaan. Yang kedua, persamaan dasar akuntansi itu menjadi pedoman. Di dalam kata, persamaan dasar akuntansi harus dicatat dengan benar dan simak. Yang ketiga, di dalam persamaan akuntansi itu ada dua kolom. Yang pertama, kolom pasif dan kolom aktif. Kolom aktif itu adalah kolom harta atau aset yang kita punya, sementara pasif adalah kewajiban yang harus kita bayar. Oke, buat sekali tepuk tangan. Oke, buat sekali berarti Ibu anggap untuk materi hari ini kalian sudah bisa menguasai. Karena ketika Ibu tanya, itu jawabannya sudah luar biasa sekali kan? Sudah, kayaknya sudah di luar kepala ya? Oke, sudah di luar kepala. Karena memang persamaan dasar akuntansi ini, itu kayaknya benar. Kita jalani setiap hari, cuma kan karena kita orang awam, kita nggak tahu ternyata kita orang akuntansi kan? Betul sekali. Jadi kita menjalani aja tanpa tahu, oh ternyata kalau nyata begini namanya persamaan dasar akuntansi. Oh ternyata kalau kita membuat laporan, namanya laporan keuangan. Seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian bisa mempelajari tentang jurnal umum, ya, jurnal umum. Nah, jurnal umum ini itu ada kaitannya dengan persamaan dasar akuntansi. Ya, kalau persamaan dasar akuntansi kita akan menulis di sisi aktiva dan pasiva. Tapi kalau jurnal umum itu nanti bisa kalian jabarkan mana yang masuk ke debit, mana yang masuk ke kredit. Debit itu bertambah, itu berkurang, gitu ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal umum. Itu ya. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi ini. Nah, sekarang Ibu akan melakukan proses ya untuk melihat sejauh mana sih kalian memahami tentang materi pada hari ini. Silakan HP-nya boleh dikeluarkan semua. HP-nya bisa dikeluarkan semua. Ya. HP-nya sudah dikeluarkan semua. Ibu kirim link di grup, silakan dibuka. Ibu kirim di grup, silakan dibuka. Di dalam link tersebut terdapat soal. Ya, jumlahnya 5 soal yang bisa kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalian pilih jawaban yang memang benar-benar benar nih, gitu ya. Silakan waktu mengerjakan 5 menit dari sekarang. Oke, terima kasih banyak kalian luar biasa sekali hari ini, semangatnya luar biasa, belajarnya juga luar biasa. Jangan lupa di pertemuan selanjutnya kalian punya tugas ya yang harus dicari supaya pembelajaran di berikutnya juga kalian bisa luar biasa, oke? Oke, setelah ini nanti silakan kalian tutup bukunya karena setelah ini kan pasti pembelajarannya sudah berbeda ya. Iya, lagi silakan dilanjutkan dengan pembelajaran yang lain. Oke, terima kasih ya. Oh iya, jangan lupa. Nah, materinya dikumpul terlebih dahulu kalau sudah dilihat, itu juga cek ya fisiknya. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih banyak kalian luar biasa. Terima kasih. Setelah ini pelajaran apa? Sejarah. Semangat, semoga pembelajaran sejarah juga bisa luar biasa ya.